Nah, jadi ini kakak ngejelasin gimana caranya praktikum iktiologi kita yang sekarang. Nah, jadi kalian tuh cuma disuruh buat video, bisa one take, bisa tanpa edit, bisa diedit juga, nggak apa-apa, terserah kalian gimana bagusnya. Jadi yang akan kakak nilai itu gimana cara kalian penjelasan ciri morfologi dan ciri morfometrik ikan yang kalian pakai, dan bagaimana kalian cara membedahnya. Nah, jadi di sini pertama kalian bilang itu adalah sebutin nama NIM, kemudian alat dan bahan yang kalian pakai, contoh kayak gunting, penggaris, sama pisau, sama benang untuk pengukuran lebih detail. Kemudian jenis ikan yang kalian pakai. Nah, jadi jenis ikan yang kalian pakai itu juga cari nama latinnya, sebutin juga nama latinnya. Jadi contoh kakak pakai ikan tongkol, nah nama latinnya itu adalah Eutinus affinis. Nah, jadi di modul ada dua penjelasan, yaitu ciri morfologi dan ciri morfometriknya. Nah, jadi morfologi itu ciri-ciri yang bisa dilihat. Jadi contoh misalnya ikan tongkol ini punya corak, corak-corak seperti ini, kemudian siripnya begini, ekornya begini, dan lain-lain. Kemudian ciri morfometrik ini ciri-ciri yang bisa kita hitung. Jadi contoh panjang total length dari anterior kepala sampai sini, sampai perkolum, sampai bagian tengah, dan lain-lainnya. Nah, jadi akan kakak bahas dari awal dulu. Nah, jadi di sini tuh di ikan tongkol ini biasanya ikan tuh ada sirip dorsalnya atau sirip punggungnya. Ini namanya sirip punggung. Kemudian yang di tengah ini namanya sirip pektoral, di dekat penutup operculum. Kemudian di bawah ini, di bawah ikan ini namanya sirip ventral. Dan ini yang di dekat anus ini namanya sirip anal. Kemudian yang ekor ini biasanya sirip kaudal dibilang, sirip ekor bisa juga. Dan ini bagian kepala ini dibilang ini anterior kepala dibilang. Insang biasanya itu dibilang operculum. Terus ini penutup insang ini dibilang penutup operculum juga. Nah, jadi bisa kalian langsung lihat biasanya di setiap ikan itu ada keunikannya masing-masing. Jadi bisa kalian cari, misalnya kalian pakai ikan lele, ada di ikan lele itu di dalam insangnya itu di dalamnya ada namanya arborescens. Jadi bisa kalian lihat apa itu arborescens, bisa kalian jelaskan apa itu fungsi arborescensnya. Nah, jadi di ikan tongkol ini keunikannya itu dia punya double fin. Double fin itu dia di punggung, di bagian belakang punggungnya ini ada sirip tambahan, cuman nggak terlihat. Jadi kalau kita tarik bisa dilihat. Nah, jadi kayak ada double fin dorsal dia di belakang sirip dorsalnya. Oke, jadi itu keunikan dari ikan tongkol tersebut. Nah, kita lanjut bagaimana kalian cara menghitung ciri morfometriknya. Jadi total length. Jadi total length itu bisa kalian lihat di modul itu adalah panjang total tubuh, jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian posterior ekor. Jadi anterior kepala sampai posterior ekor. Posterior ekor ini sampai ujung ekor. Ujung ekor seperti ini. Nah, jadi kalian hitung menggunakan benang. Pertama kalian tarik benang sampai sini, kemudian kalian ambil benangnya, kalian ukur di penggaris berapa sentimeter. Seperti itu contohnya. Nah, ini jenis ekornya. Bisa kalian lihat modul ini jenis ekor forket. Biasanya ikan tongkol memang ini jenis ikannya, jenis ekornya. Terus yang kedua FL itu atau forket length. Jadi jarak antara anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Nah, lekukan ekor. Jadi lekukan ekor. Jadi tongkol punya lekukan ekor. Seandainya kalian mempunyai ikan yang gak ada lekukan ekornya, gak usah dihitung. Itu FL-nya gak usah dihitung. Jadi karena ini punya lekukan ekor, ini dihitung. Ada lekukan ekornya di sini. Kita hitung. Kalian hitung dari ujung kepala sampai ujung ekornya. Kemudian yang ketiga ada SL atau standard length. Jadi standard length ini adalah jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian dengan pangkal ekor, batas akhir ekor yang dapat digerakkan. Jadi batas akhir ekor yang dapat digerakkan itu di bagian pangkalnya sini. Nah, jadi kalian hitung dari ujung sini sampai ujung sini. Kalian hitung berapa sentimeter panjangnya. Kemudian yang keempat ada pre-DL atau pre-dorsal length, jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal.
Nah, sirip dorsal tadi ini. Jadi bagian anterior kepala sampai bagian dasar sirip dorsal tuh di sini, di ujung. Jadi kalian hitung dari ujung kepala sampai sini. Kalian hitung. Kemudian ada ORBL atau orbital length. Jadi jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Jarak bagian terluar bagian kelopak mata. Ini kalian hitung. Terluar. Nih. Terus eye length itu garis tengah rongga mata. Jadi yang kalian hitung itu bola matanya berapa panjangnya atau tingginya. Nih, bulatan ini, bulatan matanya kalian ukur. Kemudian CPDL atau caudal peduncle length itu adalah jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Pangkal ekor. Nah, sirip dubur itu di belakang sirip anal. Jadi kalian hitung dari sini pangkal ekornya sampai ke sini, sampai di belakang ya, bukan di depan, di belakang sirip anal atau sirip duburnya. Kalian hitung. Kemudian panjang rahang atas. Nah, jadi panjang rahang atas itu, jadi ini mulut ikan. Jika kalian buka ada sampai lekukan ujung terakhir, ini kalian hitung dari ujung mulutnya sampai ujung rahangnya, yang atas, yang untuk bagian atas. Kemudian selanjutnya panjang rahang bawah. Jadi dia panjang bagian rahang ikan yang bagian bawah, dari ujung bawah, dari ujung kepala sampai ke ujung bawah sini, yang ada tanda sampai mana bukan mulutnya. Oke, biasanya pengukuran gini pakai benang. Jadi dari benang kalian ukur kemudian dipenggaris lagi gitu. Jadi biar lebih detail hasilnya. Kemudian ada HDL atau headline. Jadi jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Jadi posterior operculum itu tadi ini posteriornya. Jadi kalian ukur dari ujung mulut anterior sampai ujung posterior operculum. Jadi sampai sini. Jadi kalian ambil jarak tengahnya. Jadi jarak tertingginya atau jarak terpanjangnya kalian ukur dari sini. Kemudian SNTL atau snout length yaitu adalah jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Jadi bagian anterior kelopak mata kalian hitung dari sini, dari ujung mulut sampai ujung matanya sini. Oke. Kemudian ada post orbital length. Jadi jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Nah, jadi jarak bagian posterior anterior kelopak mata, posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Jadi kalian hitung dari sini, dari ujung kelopak mata yang terdalam sampai ujung operculumnya. Oke. Kemudian ada tinggi kepala. Tinggi kepala itu dihitung dari jarak terbesar antara dorsal dan ventral di bagian kepala. Jadi di bagian kepala, jadi dorsalnya ini, ventralnya ini. Jadi kalian hitung tinggi aja. Tingginya dari ujung dorsal sampai ventral. Kalian tarik benang dari ujung sini sampai sini. Kemudian kalian ukur di penggaris. Terus kemudian ada tinggi badan. Jadi jarak antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Jadi dari jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Jadi ventral ini dan dorsal ini tinggi badan. Tadi kepala kalian hitung di sini ya. Maaf, tadi saya salah, dari kepala tadi kalian hitung dari sini, dari ujung tengah kepalanya. Kalau untuk badan baru dari dorsal sampai ventral di tengah. Kemudian tinggi pipi, yaitu jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Jadi jarak rongga mata sampai anterior operculum. Jadi jarak antara ininya,
rongga mata dihitung dari sini sampai sini. Ini kan ada operculumnya sampai bagian bawah kebuka kan. Jadi dari rongga mata bawah sampai ke sini. Jadi kalian hitung. Oke. Kemudian tinggi bawah mata yaitu adalah jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Jadi jaraknya dari kelopak mata bawah, jarak kelopak mata bawah sampai dengan rahang bawah. Rahang bawah berarti di sini. Nih, ada lekukan akhir di mulut ikan, itu dihitung. Kalau tadi kan sampai operculum, sampai bawah dasar. Kalau di sini dia sampai lekukan di sini. Kemudian ada tebal badan atau kepala. Jadi jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara kedua tutup keping insang. Jadi yang kalian hitung itu dari kedua tutup keping insangnya. Jadi dari tengah keping insang ini atau penutup operculum ini sampai ke sini. Nah, jadi kalian yang hitung itu jika kalau di diri ini kan dari hitung, kalian hitung dari kalian tarik benang itu dari sini sampai ke sebelah satunya lagi sampai sini gitu. Jadi kalian hitung tingginya, tebalnya. Kemudian panjang yang terakhir yang ada ada panjang dasar sirip dorsal atau jadi itu jarak antara pangkal jari-jari pertama dengan tempat selaput sirip di belakang jari-jari terakhir badan. Jadi sirip dorsal. Jadi panjang sirip dorsal itu bisa kalian lihat kalau misal kalian tarik sirip dorsalnya, dia panjangnya sampai sini. Nah, jadi kalian hitung dari ujung sini sampai ujung akhir. Bisa dilihat. Terus selanjutnya tinggi sirip dorsal. Jadi panjang terbesar. Jadi kalian ukur tinggi sirip dorsalnya itu dari bawah siripnya sampai atas. Ini tinggi. Tadi panjang, ini tinggi. Kemudian ada panjang sirip pektoral atau panjang sirip terbesar arah jari-jari sirip ujung sampai dangkal. Nah, panjangnya berarti ini kan tadi sirip pektoral. Berarti panjangnya itu dari ukur dari sini sampai sini. Kalau ini tinggi, kalau ini panjang. Oke. Jadi udah kakak jelasin. Berikut cara perhitungan ciri-ciri morfometrik. Jadi bisa kalian pahami. Kalau misalnya kecepatan bisa kalian ulang-ulang juga videonya.